Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mepresentasikan tugas ketiga LH. Nama Ilham Saputra, kelas XTKJ 3, Agama Islam. Nomor HP seperti berikut. Pengertian ketiga LH. Ketiga LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ketiga LH berkaitan dengan program kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Prinsip ketiga LH menjamin kesempurnaan melalui perlindungan atas kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh para pekerja dan melakukan pekerjaannya. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja yang harus dilaksanakan. Tujuan ketiga LH melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Sasaran ketiga LH. A. Mencegah terjadi kecelakaan saat bekerja. B. Mencegah penyakit di tempat pekerjaan. C. Mencegah terjadinya kematian. D. Mencegah atau mengurangi cacat tetap atau permanen. E. Mengamankan material konstruksi, pemalaian alat kerja dan lainnya. F. Meningkatkan kondisitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin keselamatan kerja. Dia menjaga pemborosan tenaga kerja, modal, alat ataupun sumber produksi yang lain. H. Menjamin tempat bekerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat ketika bekerja. I. Mempelancar mengamankan produksi industri dan pembangunan. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja pada saat setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia. Faktor-faktor pendukung keselamatan kerja. A. Pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi fisik untuk bekerja. B. Pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja. C. Pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan bekerja. D. Pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif yang tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. E. Penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan pekerja. F. Kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan pengguna peralatan kerja dan perlindungan keselamatan yang telah disediakan dan diatur dengan SOP, yaitu Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan. Pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu suatu kondisi yang optimal, maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif. Faktor-faktor pendukung kesehatan kerja, pola makan yang sehat dan bergizi, pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja, pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerja atau profesional, pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomi, pola pengaturan yang harmonis yang tidak mengganggu kejiwaan, pola getaran tata ruang kerja sehat, pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan, pola pengaturan penerapan ruangan kerja yang memadai, pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan kerja. Pengertian budaya kerja industri. Budaya kerja industri bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan, dimulai dari karakter kerja individu yang baik, menjadi kebiasaan dan membentuk karakter kerja secara kolektif yang biasa disebut budaya kerja. Konsep 5R 5S. Konsep 5R berasal dari terjemahan konsep 5S yang diterapkan oleh negara Jepang. 5S merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R atau 5S merupakan suatu metode penataan dan pemelihara wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha menjaga ketertiban. Dan gambar 5R 5S. Langkah-langkah penerapan ringkas yaitu sebagai berikut: memisahkan barang atau peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan, membuang barang yang tidak diperlukan, serta tidak meletakkan barang pada suatu area yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di area tersebut, tidak meletakkan peralatan tanpa kejelasan karena suatu saat peralatan tersebut akan dibutuhkan. Langkah-langkah penyerapan rapi yaitu sebagai berikut: menandai barang peralatan yang rusak, ditempatkan terpisah dan segera dicari penggantinya, meletakkan barang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, memastikan semua
barang memiliki tempat khusus dan memastikan semua barang berada di tempat khusus tersebut. Mendorong semua orang untuk mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan. Langkah-langkah penerapan resik yaitu sebagai berikut. Mencari sumber kotoran dan menentukan apa saja yang hendak dibersihkan. Membagi tugas untuk bertanggung jawab pada kebersihan area masing-masing tempat. Memilih peralatan kebersihan yang akan digunakan. Melakukan pembersihan sebagai dengan daftar cek dan jadwal. Memeriksa dan mengevaluasi tempat kerja yang telah dibersihkan. Langkah-langkah penerapan rawat yaitu sebagai berikut. Mempertahankan tempat kerja yang ringkas, rapi, dan bersih dengan melakukan penataan usaha terus-menerus. Melakukan metode visual manajemen dengan label atau kode sebagai standar prosedur. Langkah-langkah penerapan rajin yaitu sebagai berikut. Membuat standar persyaratan dan peraturan secara prosedural, misalnya perjadwalan, urutan prosedur yang harus dikomunikasikan dan diajarkan pada setiap karyawan untuk memahami standar prosedur tersebut, menetapkan disiplin yang tinggi atas standar prosedur tersebut sehingga menjadi kebiasaan atau sikap kerja seluruh karyawan. Membuat suasana yang kondusif sehingga setiap orang saling menghormati satu sama lain. Ini gambar 5R5S. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.